dan tempat, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Nisa. Suara saya kedengaran? Dengeran Bapak? Jelas. Oke, oke. Yang ini siapa ya? Saya atau dari situ ya? Dari saya aja Boleh, ya? silakan Bapak kalau misal berkenan untuk share screen boleh. Kalau kami Saya aja bantu ya. juga bisa. Oke. Baik, apa sudah kelihatan? Sudah terlihat. Baik, Bapak-bapak dan Ibu semuanya, terima kasih. Saya sampaikan, saya dikasih kesempatan buat Dain Petra untuk memberikan sharing ya, hasil dari penelitian dan juga pengalaman. Dan ini saya coba mengungkap bagaimana sih proyek EPC itu ya. Proyek EPC itu sebenarnya suatu apa, buat di Indonesia ini juga suatu kebanggaan buat Indonesia juga. Dan juga bagaimana uh, bapak-bapak dan ibu tadi saya sudah lihat tadi hasil pollingnya ya. Dan terima kasih ya bahwa memang kita perlu melakukan suatu perencanaan yang matang gitu ya di dalam risiko dari proyek EPC ini. Nah, terutama di dalam pembangunan pemipaan. Jadi mungkin bapak-bapak yang ada di sini mudah-mudahan sudah banyak yang ada di EPC gitu ya, atau yang belum nanti kita sama-sama mungkin belajar gitu ya, dan juga nanti bisa bapak-bapak dan ibu yang belum yang bisa bertanya jawab ya semampu saya bisa menjawab saya menjawab, mungkin ada juga yang sudah di dalam Zoom ini ada yang sudah lebih berpengalaman, ya silahkan kita bisa sama-sama. Dan hasilnya dari penelitian ini adalah hasil penelitian saya ya bersama dengan Bernadette Christine itu ya. Jadi kami ada berdua orang sebenarnya melakukan penelitian ini dan ini sudah dipublikasi ya, dipublikasi di jurnal internasional ya, Journal of Pipeline System Engineering and Practice. Ini adalah satu jurnal yang sangat sangat prestisius di Amerika gitu ya, yaitu di SCE dan dia kalau kita ambil kuartilnya itu kuartil kedua itu menuju satu sekarang. Jadi cukup cukup tinggi untuk bisa masuk ke sini. Jadi bapak-bapak dan ibu, hasil penelitian ini sudah direview ya sama orang-orang luar negeri yang sudah cukup uh, praktis di ASC American Society Civil Engineer. Dan ini kalau kita bisa bapak-bapak kepingin mau buka juga silahkan gitu ya. Ada buka di internet, bapak-bapak mau bisa buka, ada judulnya adalah Analyzing Contingency Cost Risk in a Pipeline EPC Project Using a Monte Carlo Simulation. Jadi bapak-bapak bisa melakukan, kalau bapak-bapak mau beli itu $35 gitu ya. Tapi kalau mau ikut jadi anggota dan 5 itu udah $105. Jadi Bapak mau kepingin utuh gitu ya semuanya hasil dari penelitian ini, hasil dari studi yang kita lakukan dari studi kasus ini, Bapak bisa search di internet di ICA Library gitu ya. Dengan kalau Bapak-bapak beli itu sekitar 35 US dollar. Tapi hari ini mungkin Bapak-bapak sebagian bisa mendapatkan ya informasi yang saya hasil tulisan ini, dan mudah-mudahan hasil tulisan ini bisa juga bermanfaat buat teman-teman dan juga uh, berkecimpung di dalam konstruksi ya. Kita sama-sama berdiskusi bagaimana kita bisa mendapatkan hal itu menjadi lebih bagus. Jadi kita lihat di sini Bapak-bapak dan Ibu bahwa sebenarnya untuk LNG itu juga sekarang cukup besar ya. Di Indonesia itu sudah ranking ke-8 tahun 2002. Tapi yang pertama itu adalah Australia memang. Jadi LNG itu sekarang dikuasai Australia yaitu sekitar 108,1 miliar meter kubik gitu ya. Jadi mereka cukup besar, sementara Indonesia yaitu 14,6 miliar meter kubik. Dan ini juga gas alam dan juga LNG ini sangat penting ya di dalam satu industri. Sekarang kita ini kan gas alam ini sudah cukup banyak. Kalau kita tahu itu sekarang kan di Indonesia ini sudah sebagai negara maju ya nantinya tahun 2045 harusnya
gas pipa itu sudah pemipaan itu bukan hanya untuk ini, tapi semua pemipaan itu untuk ke rumah tangga gitu ya. Sekarang sudah sampai ke rumah tangga sekarang. Jadi bukan hanya di industri aja, tapi sudah masuk ke gas itu sudah ke rumah tangga. Dan ini sangat penting juga bahwa memang sebagai nanti suatu saat kita akan tahun kalau kita lihat ya dari apa dari survei Bank Dunia, Indonesia itu kan tahun 2045 atau 2050 menjadi negara maju. Mudah-mudahan pemerintah kita ke depan ini bisa mengarah sana dan juga kita bisa mencapai hal itu gitu ya. Jadi ciri-ciri negara maju itu kan tidak ada lagi seperti ketengan gitu ya, contohnya gitu ya, cara bahasa sederhana ya, ketengan beli gas apa segala macam. Sekarang kita kan masih beli ketengan gitu ya, beli gas 25 kilo, kalau umpamanya sulit jadi masalah. Nah, dan sekarang udah mulai pemipaan di kota-kota besar gitu ya. Kalau di Jakarta sudah mulai berjalan, daerah-daerah juga mungkin ya akan berjalan satu saat. Jadi semua bukan hanya di industri aja, tapi memang pemanfaatan pemipaan gas ini bisa sampai ke rumah tangga. Dan untuk sementara ini memang masih kebutuhannya masih di industri gitu ya, masih di industri, yaitu ada 27,13% ya untuk di industri. Dan juga itu tapi di ekspor itu sudah mulai pada 11,29% gitu ya. Jadi memang sekarang pemipaan gas itu masih berguna sebagian besar di industri. Seperti saya sebutkan tadi bahwa memang sekarang itu sudah mulai di rumah tangga gitu ya. Dan ini nanti akan menyebar seluruh Indonesia nih kalau kita pakai gitu ya. Dan ini cukup besar itu sebenarnya proyeknya menjadi sangat besar dan pemanfaatan gas kita juga sebenarnya mampu gitu ya. Sekarang kan masih diimpor gitu sebenarnya. Nah sekarang itu sebenarnya, nah ini nih yang kita bisa lihat gitu ya, bagaimana supaya pemipaan gas ini memang bagus gitu. Tapi kita harus tahu ini risikonya di mana-mana aja gitu ya. Dan juga kita bisa lihat bahwa memang eh, faktanya ya menurut data ini ada penurunan gitu ya dari tahun 2010 11 sampai tahun 2022 itu ada penurunan 2,78% memang gas. Nah ini akan menjadi satu perhatian juga buat kita gitu ya supaya memang gas ini sebenarnya eh, apa gitu ya bagaimana gitu ya, supaya bagus ke depannya itu sehingga bangsa kita ini juga bisa memanfaatkan gas itu gitu ya gas alam eh, gas alam maupun LNG-nya gitu ya. Nah, menurut Menteri ESDM itu bahwa gas alam ini adalah satu apa namanya itu perlu ada satu pipa gitu ya, transportasi pipa untuk mendistribusikan dari satu sumber ke sumber lainnya, dari sumber ke penyedia gitu ya. Itu adalah kenapa kita butuh pemipaan gitu ya. Karena dari sumber yang ada gitu ya, sumber yang mungkin di tengah laut atau di satu tempat gitu ya dan itu harus butuh pemipaan gitu ya dan itu yang harus dilakukan. Nah di distribusi ini adalah satu hal yang menjadi baik ya buat konsumsi saja enggak distribusi ini bisa mencapai ke konsumer gitu ya konsumernya apa aja baik industri gitu ya sekarang kan masih ke pola industri nanti satu saat akan menerima sampai ke rumah tangga. Nah sekarang kan sudah mulai ke rumah tangga gitu ya. Nah apa namanya itu sekarang ini memang untuk industri dan juga penggunaan dari pemipaan ini adalah suatu strategi ya sebenarnya untuk menghemat gitu ya dengan dibandingkan dengan pakai apa namanya pakai model yang di tanah itu ya dengan dan itu jadi dan pemipaan lebih aman gitu ya jadi sebenarnya pemipaan yang ada ini lebih aman daripada kita bawa ke seperti umpamanya gitu ya gas yang kita bawa ke naik-naik truk itu loh kalau kan bawa truk bawa gas itu kan kalau kecelakaan kan gimana gitu ya dan ini apa itu yang menjadi masalah tapi kalau ada pipa sekarang ada pipa ini udah cukup besar ya ada sampai bawah laut juga sudah punya gitu ya ya contoh lah ya kasus ya memang kalau kita lihat waktu perang di Ukraina kemarin itu ya kan pipa gas yang menjadi sorotan gitu ya pipa gasnya dipotong gitu ya kan negara lain yang jadi apa namanya kayak Jerman dan Eropa lain pada nah ini memang jadi sangat karena eh, apa gas itu menjadi sangat penting gitu ya sekarang kan gas itu bukan hanya untuk industri lagi tapi untuk rumah tangga gitu ya jadi kalau itu dihabis ya mereka rumah tangga mereka pada musim dingin bagaimana kan gitu ya. Kalau di Indonesia belum begitu
belum begitu ini ya, apa namanya, orang masih belum begitu peduli gitu dengan kehandalan dari gas. Padahal tiap hari kita menggunakan gas gitu ya. Gas yang kita gunakan itu kan gas ketengan gitu ya. Gas yang 25 kilo, 5 kilo, yang model semangka itu dengan juga model yang 25 kilo. Dan itu juga seharusnya pemerintah juga sudah sekarang itu sudah mulai ya, sudah mulai bergeser ya di kota besar seperti Jakarta tadi saya sebutkan sudah mulai bergeser ke rumah tangga. Nah ini yang menjadi pola yang harus kita lihat gitu ya. Dan ini penting untuk kita pelajari bagaimana bahwa pemimpahan gas itu adalah hal yang penting gitu ya, bisa bisa kita lihat. Nah, apa pada pelaksanaan pemimpahan gas ini yang kita teliti gitu ya, bahwa memang ada hal-hal gitu ya yang menyebabkan terjadinya cost occurrence di pemimpaan itu. Jadi pada saat pelaksanaan itu ini yang kita bisa lihatin bagaimana sih kenapa sih terjadi ada cost occurrence di pemipaan. Itu memang ada beberapa data dan ini kita berdasarkan dari literatur ya bahwa ada satu bahaya gitu ya yang tidak identifikasi yang bisa menyebabkan adanya apa eh, eh, prediksi yang ke depan itu yang tidak bisa tercapai pada saat pelaksanaan gitu ya. Dan kedua juga terlalu pesimis gitu ya perhitungannya, terlalu pesimis karena mungkin pada saat itu eh, apa namanya tuh tidak punya kompetitif, tidak bersaing. Padahal kita tuh apa namanya punya peluang gitu ya, terbesar gitu ya di dunia gitu ya. Tapi kita tuh merasa tidak kompetitif. Mau kemana nih gasnya kita ini? Padahal ini kan gas ini bukan hanya untuk di industri gitu ya. Nah, kita bayangkan itu penduduk di Indonesia ada sekitar 250 juta gitu ya, 250 juta. Nah, berapa rumah tangga yang kita bisa gunakan gitu ya? Iya kan gitu ya. Nah, berapa rumah tangga? Karena separohnya 100 juta. Nah, itu 100 juta rumah tangga itu udah cukup besar sebenarnya. Nah, sekarang kan sudah mulai di DKI. Di DKI juga masih sangat sangat tersendiri gitu ya, belum semuanya di DKI. DKI Jakarta ya yang sudah menggunakannya. Nah, ini memang eh, pemikiran bahwa untuk apa pemipaan gas itu kan masih sangat ini tidak tidak punya pasar gitu ya. Nah ini yang menjadi masalah. Dan selanjutnya adalah adanya suatu dampak dari risiko terhadap kondisi yang tidak tentu gitu ya. Ya contohnya bahwa adanya suatu eh, kondisi yang tidak tertentu ini ya mungkin ada regulasi gitu ya dari satu satu daerah yang tidak bisa mengizinkan ada pemimpaan karena kadang-kadang suatu daerah yang tidak siap infrastrukturnya gitu ya dia taruh di mana gitu ya pipa gas ini kadang-kadang pipa gas ini diletakkan di mana gitu ya kalau umpamanya kalau dimasukkan di dalam satu jalan di mananya itu kan masih takut juga kita dengan ada gas gitu ya kalau umpamanya pas ada di dipotong itu menjadi eh, tertapa tercangkul lah istilahnya ya itu menjadi akibatkan itu gasnya bocor nah itu bisa kemana-mana gitu ya nah ini yang menjadi mungkin pemikiran para eh, regulator di daerah yang mungkin itu yang menganggap belum karena belum ini ya belum aman gitu ya dan ini memang menjadi PR juga nih buat teman-teman di SDM ini supaya mereka juga bisa apa ya masyarakat tuh merasa tuh aman kalau di DKI kalau saya lihat ini udah mulai gitu ya udah mulai terdidik gitu ya di Jawa lah gitu ya saya lihat yang saya tahu ya saya nggak tahu mungkin di daerah apakah sudah ada tapi yang saya tahu ini sudah mulai nah mereka sudah mulai itu rata-rata mereka sudah menggunakan gas dari pemerintah gitu ya dan juga adanya ketidakpastian gitu ya dari bagaimana terhadap lingkungan-lingkungan yang ada di proyek itu sendiri, baik eksternal maupun internal gitu ya. Sehingga di sini kontraktor tidak bisa mengendalikan gitu ya apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, ini menjadi kendala-kendala sehingga pemipaan gas itu terjadi proyeknya itu lebih besar daripada harga yang sudah ditentukan. Nah, masalah yang kita coba dapatkan di sini bagaimana sih gitu ya, supaya kita mendapatkan bagaimana menganalisis risiko itu dari awal hingga akhir sehingga mendapatkan suatu solusi yang kita tahu bagaimana kita mendapatkannya sehingga ke depan itu
seberapa besar sih solusi yang kita dapatkan. Nah, ini yang kita coba lihat di sini, yaitu, nah, pertama-tama kita jadi tahu dulu nih, apa itu faktor-faktor dulu ya, berapa sih faktor kita tahu dulu secara apa ya, secara hierarkisnya itu kita tahu dulu faktor-faktor apa sih yang menyebabkan itu ada risiko kontingensi di pemipaan di EPC ya, di EPC. EPC itu adalah Engineering, Procurement, dan Construction. Dan kedua, nah dari sini setelah kita ketahui nanti identifikasinya, kita jadi tahu tuh bagaimana yang sangat faktor-faktor sangat berpengaruh gitu ya. Jadi kita setelah kita identifikasi, kita pelajarin lagi nih dari hasil identifikasi tadi, faktor-faktor identifikasi mana saja yang saling berpengaruh ini kepada proyek-proyek agensi. Nah, dan ini kita gunakan dengan cara apa? Dengan cara uh, risk management gitu ya. Risk management itu kita menggunakan namanya uh, mana high risknya, risiko tertinggi nanti kita dapatkan dari hasil ini, kita dapatkan mana risiko-risiko tertinggi. Setelah itu nanti kita pemelaut baru ketiga itu baru bagaimana kita melakukan pemodelingnya, gitu ya. Modelingnya itu dengan dari risiko yang tertinggi tadi, risiko-risiko yang musuh tadi kita modelkan gitu ya. Kita modelkan dengan cara apa? Dengan cara tadi Monte Carlo. Kita coba ada salah satu apa namanya, salah satu tools gitu ya. Dan barulah hasilnya bagaimana hasilnya ini yang kita bisa bagaimana hasilnya sih sebenarnya. Inilah cakupan masalah yang coba kita lihat dari analisis risiko ini sendiri. Nah, metodologinya tadi setelah saya jelaskan, jadi metodologinya adalah bagaimana sih gitu ya, apa itu kontingensi risikonya, risiko kontingensi yang kita dapat di dalam estimasi proyek gitu ya, supaya kita tahu nih. Nah ini gunanya sebenarnya cukup banyak ya, setelah kita problemnya ini berguna untuk apa? Kita nggak tahu harganya yang ada sekarang ini, harganya biaya yang ada sekarang ini, apakah harganya sedemikian, katakanlah harganya 100 gitu ya, apakah benar-benar nggak 100 harganya gitu ya. Karena dengan adanya risiko tadi, gitu ya, berapa sih yang harus dilakukan? Nah ini yang kita pelajarin sebenarnya gitu ya. Nah untuk itu kita tadi setelah kita dapat masalah tadi, kita tahu nih cara untuk kerjanya bagaimana. Yaitu pertama kita tadi mengumpulkan data gitu ya, data-data itu dulu dari faktor-faktor identifikasi tadi yang sudah muncul tadi, yaitu dengan apa kita gunakan tadi ya, tadi menggunakan tadi ya literatur ya, dengan kita buka-buka buku, dan juga kita menanyakan kepada ini, kita validasi juga ini sebenarnya data-data kita ini gitu ya, kepada pakar yang ada di risiko gitu sendiri supaya tahu nih apakah benar nggak nih hasilnya gitu ya. Nah inilah menjadi untuk menjawab tadi yang permasalahan pertama tadi ya, itulah udah dapat tuh tadi. Nah identifikasi ini juga kita harus validasi gitu ya, sudah benar apa tidak gitu ya. Kita validasi dari hasil yang ada orang-orang yang apa namanya ahli di EPC-nya supaya kita yakin ini hasil hasil dari identifikasi ini benar belum. Kadang-kadang ada juga yang dari hasil kita lakukan ini belum tentu diterima juga. Ternyata yang hasil kita pelajari belum tentu diterima gitu ya semua yang ada tapi ada juga yang ditolak sehingga tapi ada juga yang nanti baru nanti kita lihat di sini ya apakah ada yang ditolak nggak ada yang sudah diterima nggak dari hasil identifikasi tadi. Nah ini yang perlu kita lakukan supaya agar ini clear dulu gitu ya, jangan langsung kita melompat langsung melakukan perhitungan. Nah ini yang sering kita salah, bagaimana kita melakukan perencanaan di dalam menghitung analisis risiko gitu ya. Analisis risiko itu kadang-kadang teman-teman tuh banyak yang loncat langsung menghitung gitu ya. Padahal kita sebenarnya ini dulu clear gitu ya. Clear dulu benar nggak ini hasil-hasil identifikasi yang faktor-faktor risiko yang sudah ada itu. Nah, setelah itu dari data-data yang sudah ada itu nanti kita melakukan uh, memvalidasi sehingga menjadi itulah yang risiko-risiko yang penting gitu ya, risiko-risiko itu penting. Nah dari risiko-risiko yang tadi hasil validasi tadi itu, dari hasil risiko yang penting itu kita gunakan, kita hitung dengan menggunakan mana risiko-risiko tertinggi gitu ya, risiko-risiko tinggi. Setelah itu kita gunakan, nanti kita menggunakan dengan metode tadi, dengan Monte Carlo gitu ya. Nah, digunakanlah nanti risiko tertinggi, baru habis dari situ, baru kita dapatkan eh, faktor-faktor mana kan sudah dapat gitu ya, biayanya sudah dapat. Nah, itulah dari hasil
dari satu kesimpulan. Jadi kesimpulan kita ini bisa mendapatkan analisis risiko seberapa besar nilai risiko yang harus kita gunakan. Ketinggian risikonya itu berapa besar jadinya. Ini yang kita jadi prolaknya itu untuk bisa mendapatkan hasilnya itu bisa terpola dengan bagus. Dan ini juga teman-teman bisa menggunakannya di dalam pekerjaan sehari-hari sih sebenarnya, bukan hanya di penelitian aja, tapi sebenarnya bisa digunakan secara praktik. Dan ini juga teman-teman juga suka menggunakan secara praktis di lapangan. Nah, dari hasil risiko tadi ya, risiko tadi, sehingga kita definisikan dulu gitu ya. Definisikan dulu mana yang risiko tinggi, mana yang risiko sangat rendah. Kita probabilitasnya kita definisikan dulu supaya kita tahu bagaimana kita nanti melihat setiap risiko-risiko yang akan muncul. Nah, ini adalah definisi dari setiap risiko-risiko. Katakanlah kalau dia umpamanya very low, sangat rendah, berarti kemungkinannya itu adalah 1 sampai 10%. Tapi kalau dia sangat tinggi, dia kemungkinannya itu adalah di atas 70%. Nah, kalau dampaknya gimana? Nah, kita definisikan dulu dampaknya. Apakah dia sangat berdampak atau tidak berdampak sekali sama sekali, atau sangat tinggi dampaknya. Nah, kalau kita dampaknya sangat tertinggi, kita harus jelaskan di dalam biayanya gitu ya. Jelaskan. Jadi kita definisikan dulu nih hasil dampak dengan probability-nya. Ya, dampaknya itu kalau dia tidak berdampak sama sekali berarti tidak ada dampak kepada biaya gitu ya. Tapi kalau dia sangat berdampak, sangat very high impact gitu ya, berarti dia biayanya itu lebih besar dari 15% gitu ya, sangat tinggi. Kalau nah itu harus kita laporkan. Tapi kalau dia high impact saja yaitu antara 10 sampai 15% gitu. Kayak gitu ya. Jadi ini harus kita definisikan dulu supaya nanti ke depannya pada saat kita menganalisis risiko kita bisa tahu gitu ya seberapa besar risiko yang harus kita tampilkan seberapa. Jadi akan untuk mendapatkan nilai risiko tertinggi. Nah ini juga harus kita definisikan gitu ya. Kalau saya lebih senang menggunakan grafik ini ya, karena menurut saya grafik ini cukup handal dan ini sudah divalidasi dan mendapatkan di ICA ya, jurnal internasional di ICA itu cukup tinggi gitu ya, sangat prestisius itu kalau di Amerika itu dan susah untuk mendapatkan dan di sana saya mendapatkan ini dan ini mereka kayak sepakat dengan, makanya saya lebih senang menggunakan pakai matriks ini ya. Jadi matriks ini memang ada di PMBOK sebenarnya ya, PMBOK di DC 6 masih ada. Nah ini didefinisikan dulu supaya kita tahu nanti resiko itu apa sih sebenarnya. Resiko itu adalah perkalian antara probability kali impact gitu ya. Nah baru nanti didapat setiap kan ada setiap kalau umpamanya menghitung ini resiko nanti kan ada orangnya berapa orang itu ya. Nah, berapa orang yang ada di situ nanti akan bisa melihat rata-rata risikonya berapa dihitung rata-rata risikonya. Inilah salah satu cara untuk bisa menghitungnya. Dan Monte Carlo-nya kita menggunakan Monte Carlo, yaitu kita sudah melakukan nanti Bapak dan Ibu kita bisa melihat bagaimana cara menghitung dengan simulasi Monte Carlo dengan teknik Monte Carlo ini. Nah, dari sini ditemukanlah hasilnya gitu ya. Hasil tadi dari, nah gini, waktu pertama kan kita udah dapat identifikasi risiko nih ya cukup banyak. Kita ngambil validasi dulu nih risikonya itu. Nah, dari risiko yang ada itu, kita validasi kepada 5 pakar. Jadi pakar ini orang-orang yang sudah benar-benar sangat berpengalaman supaya risiko-risiko kita setelah identifikasi risiko-risiko tadi itu benar-benar valid gitu ya. Jadi ada 5 pakar, ada yang punya pengalaman di atas 40 tahun, 25 tahun, 21 tahun gitu ya, ada 19 tahun dan ini adalah sangat penting gitu ya, supaya kita yakin ini hasil kita ini benar-benar risiko yang benar-benar menjadi bagus. Nah, dari hasil pakar tadi gitu ya, dari sekitar ada 64 faktor tadi kita bisa lihat tadi itu ternyata di hasil pakar itu ada 8 yang di-remove gitu ya. 8 yang di-remove dan ada dihilangkan gitu. Tapi mereka mau ada 6 faktor lagi. Nah, ini yang penting ini sebenarnya. Kenapa kita butuh ada ini gitu ya. Supaya mereka juga bisa tahu, oh ternyata ada faktor-faktor yang nggak di lapangan nggak ada. Secara literatur kita sudah tahu nih adalah angka ini. Tapi secara lapangan praktisi ini nggak ada faktor-faktor ini. Nggak penting gitu juga gitu ya. Ada 8 faktor ini. Contoh incomplete picture,
performance productive of the engineering team itu nggak perlu. Tapi mereka ada yang perlu, ada 6 faktor-faktor yang harus mereka tambahkan. Nah ini mereka jadi nambahkan itu contohnya ada demonstrasi employee dan ini ternyata ketika pada saat pelaksanaan itu ini nggak terdata di pada saat identitas tapi setelah pakar mengatakan itu ada tuh sering ada kecelakaan sering ada demonstrasi gitu ya pada saat pemasangan pipa. Nah ini adalah dimasukkan faktor risikonya atau juga ada proses dokumen yang sangat berulang-ulang gitu ya dan juga ada perubahan yang tiba-tiba dengan vendor ada juga masalah isu letter acceptance jadi penerimaan dan juga ketersediaan akses ke dalam kerjaan yang tidak ada tertulis ini juga cara penanganan dampak. Nah ini ternyata hal ini jadi penting menurut mereka. Jadi inilah salah satu tadi kenapa kita melakukan identifikasi tadi itu ya. Dan setelah itu baru kita melakukan kuesioner lagi, ulang lagi dari hasil tadi itu muncullah kuesioner tadi udah lengkap nih semua kita lakukan lagi supaya tahu mana risiko tertinggi gitu ya. Dari risiko tertinggi kita hitung lagi, kita validasi lagi data-datanya sehingga dia menjadi datanya itu valid atau tidak gitu ya. Nah ini cek data-datanya kalau tidak valid nanti akan keluarkan dan ternyata berapa dari data-data yang valid jadi sesuai dengan uji reliability-nya data-datanya tinggal 61 itu valid ternyata gitu ya. Dan juga korban alpanya juga bagus semuanya. Nah, dari sinilah kita bisa tahu, kita hitung lagi menjadi bagaimana mendapatkan probability dampak tadi ya. Nah, kita lihat ternyata setelah semua kita hitung dari data yang ada di sini, dari 61 data tadi, kita hitung, kita pakai dari hasil, dapatlah mana risiko tertinggi. Jadi risiko tertinggi itu didapat dari hasil ini tadi ya, eh, apa namanya, eh, dari 61 tadi, gitu ya, dari 61 tadi, jadi dari hasil dari sini ya, jadi ada 61 orang, kita hitung risiko satu gitu ya, kita rata-ratain gitu ya, rata-ratain MS risk P kali karena kita menggunakan MS risk ini gitu ya, kita menggunakan cara kayak gini, didapatlah rata-ratanya paling tertinggi gitu ya, dan didapatlah hasilnya tertinggi itu adalah demikian jadinya. Nah inilah tertinggi ada 6 gitu ya. Jadi ada 6. Ternyata dari coba Bapak-bapak perhatikan ya lah. Jadi ternyata ada 6 ini ya. Ada 6 risiko tertinggi itu X2, X62, X61, X42 dan X26, D29. Nah, ini adalah risiko-risiko tertinggi dan ini akan muncul di kategori mana dia nih? Ini dia adalah di kategori engineering. Dan ini adalah kategori mana? Construction. Dan ini adalah di kategori procurement. Dan ini adalah risiko-risiko, jadi termasuk risiko tertinggi lah kita hitung. Jadi kenapa? Nah, kontingensi cost effect-nya ini didapat nih. Ini didapat dari mana? Dari hasil kuesioner yang dapat ini ya. Jadi bukan kita hitung, tapi dari hasil kuesioner tadi kita dapatkan sehingga didapatlah ini. Jadi antara 10 sampai 15%, ini antara 5 sampai 10%, ini di antara 5 sampai 10, 10 sampai 15%, 10 sampai 15%. Nah ini tadi X2 itu adalah tadi apa sih? X2 itu adalah perubahan lingkup pekerjaan yang sering berubah gitu ya. Nilainya 0,31, dampak risikonya 10 sampai 15%. Dan kedua adalah X62 adalah keterlambatan ya, delay dalam keterlambatan izin dari pemerintah atau regulasi. Jadi dengan adanya keterlambatan izin dari pemerintah itu ternyata itu yang tertinggi gitu ya. Dan dari tadi X61 adalah komunitas lokal dan juga lingkungan masalah lingkungan proyek dan juga komunitas lokal gitu ya, tadi ya sering terjadi begitu pada saat pembangunan pemipaan itu ternyata komunitas yang ada di situ tidak terima gitu ya, itu masuk risiko tertinggi. Dan yang selanjutnya adalah tadi ya X42 itu apa, yaitu adalah uh, keterlambatan pekerjaan konstruksi ya. Jadi jadi kontraktornya terlambat melakukan pekerjaan konstruksi. Dan yang kelima ada tuh X29 itu adalah uh, terlambatnya delivery daripada material yang sangat penting gitu ya. Yaitu material delivery apa
terlambatnya delivery material gitu ya. Contohnya pipanya sendiri terlambat gitu ya. Dan ini juga jadi inilah ada 5 faktor yang risiko tertinggi yang didapat untuk pemipaan gas gitu ya. Dari lima risiko inilah yang didapat menjadi risiko pemipaan gas itu sendiri. Nah, dari sini kita menjadi hitung gitu ya. Bagaimana kita menghitungnya? Kita hitung lagi dengan menggunakan apa namanya simulasi gitu ya. Kita tadi menghitung simulasinya itu yang menggunakan Monte Carlo. Jadi Monte Carlo ini adalah salah satu uh, kalau bapak-bapak buka di internet itu ya, dia ada di Oracle. Di Oracle itu ada namanya crystal ball. Jadi crystal ball ya. Crystal ball. Jadi tapi kalau kalau bahasanya matematikanya namanya Monte Carlo gitu ya. Tapi kalau bahasa bisnisnya itu namanya crystal ball. Nah, dengan menggunakan Monte Carlo ini, kita bisa melakukan simulasi ini. Simulasi itu dengan menggunakan tadi ya tools tadi. Tapi ada juga dengan sudah ada menggunakan pakai Excel juga sudah ada gitu ya. Tapi agak rumit nih kalau pakai Excel gitu ya. Tapi kalau kita kan pakai lebih mudah pakai apa namanya kayak alat tools-tools itu sendiri sudah ada kita bisa cari di internet di Google ada yang free gitu ya. Ada yang demo, ada yang free untuk berapa lama dan itu kita bisa gunakan sih sebenarnya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan ada 5 gitu ya tadi ya. X2, X62, X61, 42 dan 29 tadi itu. Inilah risiko-risiko tertinggi gitu ya terhadap biaya-biaya. Nah, itu akan berisiko kepada anggaran gitu ya. Nah, tadi kita kan ngomong ke anggaran. Nah, dampaknya itu adalah anggaran yang ada di sini. Engineering itu adalah 882 ribu dolar gitu ya. Sementara X62 itu di situ adalah 10 juta gitu ya. Ini dalam 10 juta 458. Dan itu X61 anggarannya itu adalah 10 juta 458. X42 10 juta 458 dan X29 itu procurement itu adalah 26 juta. Jadi besar sekali anggarannya sebenarnya ya dalam ribu ya. Jadi apa namanya? Ini adalah terdampak kepada anggaran gitu ya. Anggarannya. Jadi kita sudah melihat nih alurnya tadi ya. Alurnya tadi kita setelah mendapatkan identifikasi resiko dari identifikasi resiko yang sudah muncul itu kita apa namanya survei lagi sehingga mendapatkan risiko yang tertinggi ada 6 tadi ya ada 5 tadi ini ya ada 5 risiko tertinggi tadi itu ya itu adalah tadi kalau kita lihat tadi risiko tertinggi tadi itu ya yaitu tadi adalah perubahan lingkup pekerjaan gitu ya yang kedua adalah keterlambatan izin gitu ya, keterlambatan izin dari pemerintah gitu atau keterlambatan izin tentang adanya regulasinya yang terlambat sehingga itu berpengaruh. Dan juga masalah di lingkungan proyek dan juga komunitas lokal dan ini juga itu bermasalah gitu ya, itu risiko yang ada. Dan juga ada keterlambatan pekerjaan konstruksi dan juga ada terlambatnya delivery material yang itemnya itu long lead gitu ya. Jadi ini memang ada 5 risiko ini yang menjadi yang tertinggi di dalam pemipaan gas gitu ya. Yang kita lihat tadi setelah kita perhitungkan tadi itu pemipaan gas itu kita sudah dapatkan di sekitar 5 ini dari 5 ini. 5 inilah akan muncul kita hitung tadi ya. Kita hitung bagaimana dengan menggunakan Monte Carlo gitu ya. Dengan menggunakan Monte Carlo ini sehingga kita bisa menghitung bagaimana sih besarannya. Nah, di dalam menghitung Monte Carlo tadi ternyata ada berdampak kepada anggaran kan gitu ya. Jadi berdampak kepada anggaran itu apa-apa aja. Nah, ternyata itu ada anggarannya kan kalau kita lihat di satu bapak-bapak itu ada apa namanya anggarannya setiap itu ada item pekerjaan ya. Di item pekerjaannya itu di setiap pekerjaannya itu di mana dia melekat itu. Ternyata dia melekat di engineeringnya gitu ya. Ada di engineeringnya, ada di constructionnya, ada juga di procurement. Jadi ini ternyata sangat menarik ini ya apa hasilnya. Kenapa dia sehingga ini bisa diterima di SCE itu karena ini hasilnya sangat menarik. Ini mungkin ditunggu-tunggu banyak pihak sih sebenarnya ini ya data-datanya ini supaya seluruh dunia juga tahu. Dan kalau saya pelajarin, saya lihat di internet itu udah hampir ratusan yang sudah mendownload ini ya, mendownload buku ini ya.
paper ini di seluruh dunia gitu ya, ratusan yang udah kalau nggak salah 180-an, 190-an kalau nggak salah yang sudah mulai mendownload hasil. Dan ini penting sekali buat teman-teman yang mau melihat ada berkecimpung di bidang pemipaan gas ini, memang inilah risiko yang tertinggi tadi. Nah, risiko-risiko ini tergantung nanti Bapak melihat anggarannya berapa gitu ya. Anggaran yang muncul tuh anggarannya berapa sih sebenarnya di dalam tadi di X2 tadi ya. Di X2 di engineering tadi itu apa tuh? Kalau di sini kita lihat di apa di X2 itu adalah perubahan scope tadi ya. Perubahan scope itu umpamanya ternyata ada 883 gitu ya. Sementara untuk keterlambatan izin pemerintah ya, di konstruksinya itu ada izin pemerintah, terus juga lokal gitu ya, permasalahan lokal dan juga permasalahan keterlambatan konstruksi. Dan procurementnya adalah keterlambatan ini ya, pipanya itu sendiri. Nah inilah berdampak kepada biayanya, biaya P-nya itu ternyata totalnya itu adalah 26 gitu ya. Nah, setelah kita tahu ini dia berdampak kepada biayanya sekitar berapa persen dan akhirnya masuklah kita hitung ke dalam suatu apa namanya hitungan gitu ya untuk dimasukkan ke dalam simulasi. Nah, untuk mendapatkan ke dalam simulasi ini karena dia hanya dua data yang kita tahu yaitu minimum dan maksimum gitu ya. Minimum dan maksimum yang kita dapat kita tiga, jadi cuman kita menggunakan namanya uniform gitu ya. Kalau di crystal ball itu ada yang namanya uh, log normal gitu ya, ada namanya triangle, ada namanya uniform gitu ya, distribusinya ya, distribusi normal, log normal, ada juga triangular dan juga uniform. Nah, karena cuma hanya ada dua data yang kita dapat, yaitu antara minimum dan maksimumnya, makanya kita gunakan adalah uniformnya. Ya, inilah dia anggarannya sekian, jadi minimumnya sekian, maksimumnya adalah 182. Didapatlah data-data ini, sehingga dari hasil hitungan yang ada ini, kita bisa menghitung simulasinya dengan menggunakan crystal ball ya. Jadi crystal ball versi 11.1.3 gitu ya, kita bisa gunakan dengan menggunakan mana minimum dan mana maksimum dari harga-harga tadi. Sehingga kita dapatkanlah kategori procurementnya dengan nilainya sekitar berapa untuk disimulasikan di X29 dan juga mendapatkan nilai kontingensi dari data yang ada gitu ya, dan juga bisa mendapatkan nilai-nilai yang didapat gitu ya dari hasil yang ada nih. Nah, kita setelah menggunakan simulasi Monte Carlo gitu ya, crystal ball dengan menggunakan tadi distribusi distribusi uniform di sini, sehingga dengan statistik kita bisa mengetahui angkanya itu adalah dengan uniform tadi didapatlah angkanya itu dari tadi awalnya itu satu juta ya, ini angka biayanya ya 1.015.000 ini, sehingga didapatlah 1 juta ini ya prokesnya. Dan juga medianya sedikit ini untuk 1.000 trial gitu ya. Untuk 1.000 trial didapatlah angka demikian gitu ya. Dan juga untuk ini pada saat perhitungan X2 gitu ya. Nah, untuk konstruksi kita bisa menghitung angkanya itu adalah didapat nilainya menjadi 12.18 ini. Ya kan? Nah, dari hasil dari untuk konstruksi itu apa-apa aja, yaitu 62, 61 dan juga 42 untuk konstruksi, ya kan? Dan ini tadi untuk engineering ya, untuk engineering kita bisa hitung, dan untuk procurement itu adalah X29. X29 kita dapat nih angkanya, gitu ya. Angka ini didapat dari hasil simulasi Monte Carlo, gitu ya. Dari hasil Monte Carlo ini akhirnya kita bisa lihat tadi, kita bisa simpulkan gitu ya, angka yang Monte Carlo tadi adalah muncul tadi di project budgetnya itu adalah 888 dolar, ribu dolar gitu ya. Setelah kita melakukan simulasi, jadi hasilnya adalah 1 juta ya, 1.015.000 gitu ya. Dan kontingensinya 14,96%. Kalau di procurement dari sisi semua yang ada procurement di sini, total budgetnya itu adalah 10.458, dan risikonya muncul itu adalah
12 juta 19 gitu ya. Dan biayanya jadi muncullah kontingensinya menjadi 14,92 gitu ya. Dan untuk procurement itu dari 26 menjadi 36 gitu ya. Jadi 30, jadi 30. Jadi apa besarnya 3.000 sehingga kontingensinya menjadi 14,85. Nah, dari hasil yang ada di sini ternyata biaya kontingensi yang harus disiapkan oleh kontraktor EPC di sini adalah sekitar 14,87% gitu ya. Dari awalnya itu adalah 438 juta gitu ya, menjadi 43. Nah, ini munculnya dari mana? Adalah munculnya ini karena dari hasil tadi ya, dari hasil yang kita hitung tadi, hasil yang kita analisis tadi gitu ya. Jadi nggak serta-merta kita kan banyak sekali sekarang orang kalau saya lihat itu untuk melakukan kontingensi itu langsung dipatok gitu ya 15 sampai 20% gitu ya. Rata-rata kalau di pemipaan itu 20% gitu ya. Ada yang lebih besar 25% gitu ya. Dan ini dipatok sama mereka itu karena risiko sangat tinggi. Nah, dengan adanya perhitungan ini gitu ya, dengan adanya perhitungan ini kita jadi tahu tuh bahwa eh, harganya yang sebenarnya itu adalah ya setelah kita tahu risikonya ya. Jadi nggak kalau kita tahu sekarang kan risikonya itu gradual gitu ya. Apa namanya semuanya kita hitung. Tapi dengan ini kita bisa menghitung dengan cara perencanaan yang baik. Tapi seperti tadi pooling tadi mengatakan bahwa memang risiko itu bukan bukan mitos, tapi adalah memang diperencanakan secara benar gitu. Benar itu berartinya kan. Kalau kita perencanakan dengan benar, hasil risikonya itu jadi akhirnya uh, bisa kita tahu ternyata akhirnya itu mendekati uh, 14,87 dari 5 risiko tadi ya. 5 risiko itu juga itulah risiko-risiko tertinggi. Dan ini memang inilah data-data yang sebenarnya uh, banyak dicari gitu ya di apa baik di Indonesia maupun di luar negeri ternyata ini ya. Dan ini kita bisa melihat bahwa dari hasil itu memang kita bisa mendapatkan adalah 14,87% ya dari didapat. Jadi didapat itu 5,681 juta biaya kontingensinya. Dan ini apa? Sementara dari data yang ada itu sebenarnya kita bisa lihat bahwa deviasi dari biaya proyek diimplementasikan itu diprediksi mereka adalah 19,07% sebenarnya ya. Jadi ada perbedaan sekitar 4,23%. Jadi kalau dia jadi gini, jadi pada saat dia hitung itu, ini proyeknya ini, dia hitung dia itu 9,7 gitu ya persen. Tapi setelah kita menggunakan analisis risiko, bisa didapat sebenarnya angkanya gitu ya. Jadi banyak sekali orang melihat bahwa biaya risiko itu langsung dipatok gitu ya. Ada yang 15 sampai 20% gitu ya. Dan itu pada proyek ini sebenarnya dia dihitung 19% gitu ya. Waktu saya tanya bagaimana cara ngitungnya, dia dapat angka demikian. Nah, coba kita hitung analisis dengan bagus gitu ya. Kita identifikasi dengan benar, hasilnya benar, coba kita hitung angkanya. Ternyata ini ada perbedaan nilai lumayan besar gitu ya. 4,23% itu ternyata cukup besar itu nilainya apa saving yang didapat gitu ya dari hasil kalau kita menghitung analisa risiko dengan baik. Dan ini kita bisa belajar bagaimana dari hasil gitu, hitungan kita ini menjadikan hasil hitungan kita menjadi lebih bagus gitu ya. Jadi dari hasil kita coba bandingkan gitu ya, bandingkan dari hasil apa analisis keuangan yang didapat dengan analisis kita dapat ternyata ada saving 4,23% cost operannya gitu ya. Bisa didapat sih sebenarnya untuk bisa dihitung. Dan ini memang berguna untuk pada proyek EPC itu yang ini di kasusnya yang kita hitung ini adalah proyek EPC yang punya pipa itu pembangunan pipa sepanjang 130 km gitu ya. 130 meter dengan didistribusikan biayanya itu adalah 6% dari implementasi cost dan juga apa persentasenya dari aktual presentasi implementasi itu ada 19,07 sebenarnya ya. Tapi kita hitung di situ cuma 14 gitu ya. Jadi ada CP 4,23%. Sehingga di sini akan ada
ada suatu risiko-risiko tertinggi mana yang kita dapatkan. Nah, ini gunanya adalah menjadikan tadi ya, dengan adanya pengulangan tadi atau keterlambatan di dalam, contohnya di dalam apa namanya, dalam pembobosan tanah ada keterlambatan, dan ini bisa tereliminasi, dan ini adalah faktor juga sih sebenarnya, juga termasuk dalam tidak akurasinya data-data ya, yang bagian tanah gitu ya, contohnya ada area asam itu dan rawa-rawa gitu ya, dan juga ada banyak sekali peralatan kerja yang tidak bisa digunakan gitu kan, juga banyak hal yang kita bisa pelajari dan kita terjadi kenapa data-data apa namanya proyek terjadi itu kosopran gitu ya. Jadi ini adalah menjadikan satu masukan buat bapak-bapak dan ibu juga, bagaimana kita bisa menghitung analisis risiko itu menjadi secara kuantitatif gitu ya. Jadi orang rata-rata kan menghitung risiko itu kualitatif. Nah, di sini kita mempelajari bagaimana risiko itu menjadi suatu yang kuantitatif. Dan ini kita menjadikan ada suatu rekomendasi bahwa ada efisiensi sih ya sebesar 4,23% dari hasil yang tadi ya. Tadi yang dianggap hitungannya 19% sebenarnya, tapi yang kita dapatkan setelah kita hitung ada 14% risikonya, ya kontingensinya. Nah, biayanya ini sebenarnya kita bisa saving nih kalau kita hitung dengan benar gitu ya. Kalau kita sebagai kontraktor kan harus teliti di sini. Angkanya itu harus angka yang pas gitu ya, supaya memang kita melihat risikonya itu bisa kita siapkan semuanya gitu. Jadi risiko-risiko tertinggi itu bisa kita eliminir jauh-jauh hari gitu ya, dengan adanya biaya yang kita siapkan. Jadi risiko yang itu sebenarnya adalah risiko yang kita siapkan gitu ya. Bagaimana kita menyiapkan risiko itu menjadi lebih bagus lagi. Dan kita dari sini kita jadi pelajarin ya bagaimana risiko itu sendiri. Jadi risiko itu sendiri adalah kita jadi bagaimana kita mengidentifikasi faktor-faktor risiko tadi. Kedua, kita pelajari bagaimana kita mengevaluasi risiko, bagaimana kita tadi menghitung kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan juga mempersiapkan dampak maupun kemungkinan yang akan terjadi. Dan pelajaran yang ketiga, kita bisa lihat di sini adalah bagaimana kita menentukan risiko dan juga menentukan biaya risikonya itu tadi. Sehingga dari hasil tadi kita bisa mendapatkan sebenarnya dengan adanya risiko ini bukan menjadi rugi gitu ya, tapi bisa melihat secara apa tidak apa namanya sporadik gitu ya, sporadik itu menghitung semua risiko. Kadang-kadang nggak, kadang-kadang kita ngerjain semua risiko gitu ya, langsung patok. Ada yang patok karena takutnya 25% gitu ya. Pada saat dia pada saat dia masuk gitu ya, pada saat dia masuk dia kalah gitu ya. Karena ini juga satu satu strategi juga buat buat teman-teman kontraktor untuk bisa melihat risikonya itu berapa persen gitu ya. Dan ini bisa diusulkan kepada ownernya untuk melihat kontingensinya berapa sih sebenarnya. Nah, ini bisa kita langsung dapatkan dari angkanya ini. Jadi angka pada saat nanti ngebit berapa, pada saat dia Bapak melihat ini angkanya berapa gitu. Jadi keuntungannya kita bisa melihat ini. Nah, ini penting sekali yang kita pelajari dari sini, sehingga dengan cara apa Bapak-bapak bisa menggunakan dengan cara simulasi ya. Simulasi ini tentu kita bisa mempelajari ini nggak bisa apa namanya, nggak bisa serta-merta dengan pakai yang sederhana gitu ya. Karena apalagi proyeknya sangat jutaan dolar gitu ya. Harga sebuah alat aja cuman apa namanya $1.000, $800 lah gitu ya. Itu kalau istilahnya cincai sih harga harga suatu alat ini untuk bisa bapak-bapak mendapatkan keuntungan yang sangat besar, sehingga ini menjadi hal yang sangat bagus juga gitu ya. Dan akhirnya kita bisa lihat di sini bahwa uh, dari hasil analisis ini, dari tadi yang pertama kita bisa lihat bagaimana menganalisis suatu proyek pemipaan pipa yang sepanjang 130 km tadi, dengan adanya risiko-risiko yang kita dapatkan gitu ya, sehingga dari security tadi itu kita sudah langsung validasi gitu ya, sehingga benar-benar identifikasi risiko itu valid gitu ya. Itu yang kita perlukan sebenarnya.
dari kevalitan daripada suatu. Itu yang kita di sini ya, pola yang kita tidak sabar sebenarnya di lapangan ya. Jadi kita sudah terbiasa dengan risiko-risiko yang sudah muncul, jadi kita lakukan aja itu. Jadi kita terlalu pragmatis untuk melakukannya. Nah, dengan caranya yang ini ya, kita sudah lebih mudah sih sebenarnya, kita bisa melihat ya. Dan ini datanya ini juga menurut saya sangat valid ya, bapak-bapak menggunakannya ini juga sangat bisa digunakan untuk dipraktik di lapangan gitu ya, untuk bisa apakah ini risiko ini bisa berjalan dengan bagus. Dan juga hasilnya mendapatkan apa namanya, tadi ada 5 tadi ya, 5 faktor yang penting tadi yang kita dapatkan di bidang apa namanya, pelaksanaannya, yaitu di bidang engineeringnya itu ya, yaitu adalah perubahan lingkup pekerjaan, di bidang konstruksinya adalah ini konstruksi ya, ujian izin ya, izin pada pemerintah, juga masalah-masalah yang terjadi di lingkungan ini adalah, dan juga keterlambatan itu di bidang konstruksinya, dan di bidang apa, di bidang procurement-nya adalah keterlambatan material, delivery material. Dan ini adalah memang risiko-risiko yang kita hasil dapat, dan ini untuk engineering, construction, dan procurement-nya di EPC-nya itu kelihatan di mana sih risiko-risiko yang muncul, dan inilah 5 risiko yang tertinggi yang kita bisa hasilkan di sini. Dan hasilnya dari tadi itu, dari hasil risiko itu ternyata kontingensinya itu adalah dari hasil menghitung tadi menggunakan Monte Carlo ya, dengan 1000 iterasi gitu ya. Iterasi didapatlah itu simulasinya, sehingga didapat secara total gitu ya. Secara total itu sebesar 14,87% gitu ya, 14,87%. Dan ini sangat penting juga bapak-bapak dan ibu yang berkecimpung di dalam konstruksi EPC gitu ya. Ini penting sekali dengan ketika bapak-bapak dan ibu mau melakukan bidding gitu ya, tahu angkanya seberapa besar sih gitu ya. Yang mungkin ini jadi satu angka apa namanya, angka nego gitu ya. Tapi bapak sudah pegang angka-angka yang sangat realnya itu, kalau saya ya sebagai kontraktor umpamanya gitu ya. Saya sudah pegang angka saya itu adalah saya nggak boleh bergeser di 15% lah contohnya. Bapak bisa menawar sekitar 20%, contohnya begitu. Jadi kalau ini angkanya itu sudah kita pegang. Tapi kalau umpamanya gitu ya, sebagai kontraktor gitu ya, ini angka ini diambil. Nah, itu bisa bernegosiasi kepada si owner sih sebenarnya ya. Owner kita bisa menego kepada owner kalau dia mau tidak menghitung kontingensinya gitu ya. Bapak-bapak melihat dulu dia menghitung kontingensi nggak ownernya gitu ya. Kalau ownernya nggak ngitung kontingensi bisa masuk. Tapi kalau menghitung, Bapak bisa menawarkan harga dasarnya gitu ya. Tapi kalau, nah angkanya ini menjadi suatu angka strategi Bapak sih sebenarnya. Kita bisa gunakan ini sebenarnya angka ini ya. Dan itu juga sangat penting juga bagaimana dalam hal menghitung ini, apa namanya, kita bisa tahu gitu ya. Bagaimana sih untuk mengeliminir dari risiko-risiko tadi. Contohnya tadi risiko-risiko tadi nih ya, perubahan lingkup pekerjaan. Perubahan lingkup pekerjaan ini sering kepada siapa sih gitu ya? Itu kan engineering gitu ya. Pada saat engineering gitu ya. Pada saat engineering kita tahu nih, berarti dari sini kita jadi tahu pada saat engineering ini kita jadi tahu bagaimana perubahan lingkup itu sering terjadi gitu ya pada saat engineering gitu. Nanti hubungannya kepada owner nih. Bagaimana owner atau perencana itu. Kalau di EPC kan pada saat FED-nya, FED-nya itu ya pada saat apa namanya front end-nya itu basic design-nya itu front end engineering design-nya itu muncul sampai ke engineering sampai menjadi muncul di ID. Nah, ini yang mungkin sering terjadi ya irisannya ini. Nah, di sini kita tahu nih bagaimana antara apa namanya antara engineer-nya fit sampai ke engineer-nya pada saat di ID. Nah, ini harus ada irisan yang bagus supaya ini terjadi, jangan terjadi sering ada perubahan lingkup pekerjaan gitu ya. Itu yang harus kita jaga. Dan yang kedua tadi bagaimana kita bisa mengeliminir ada izin ya, keterlambatan izin. Nah, ini adalah bisa jadi urusan si owner nih gitu ya. Owner untuk bisa Bapak sebagai kontraktor umpamanya sini bisa meminta kepada owner, oh, tolong dong itu supaya izin, karena kan masalah izin ini ada dua ya. Kalau dia umpamanya kontraktor EPC, apakah semua izin-izin itu diserahkan kepada kontraktor atau tidak gitu ya? Semua izin karena sudah dikasih lahan gitu ya. Nah, izin untuk apa?
izin kepada pemerintah, izin kepada ini, apakah semua harus tanggung jawab kontraktor gitu ya. Tapi di dalam hal ini Bapak bisa juga nego kepada owner gitu ya. Owner kan mungkin ininya sudah cukup luas gitu ya. Apa namanya? Ininya networkingnya ya, networkingnya dan juga pengaruhnya mungkin udah cukup luas. Jadi itu juga bisa dimanfaatkan buat kontraktor untuk bisa nego kepada pemerintah dalam hal izin, mungkin hal izin pada saat mau pemipaan, pembangunan pemipaan itu di daerah dia harus keluar, kita harus dapatkan regulasi, harus izin dari pemerintah gitu ya. Dan juga masalah-masalah lingkungan gitu ya. Walaupun nah ini harus kita tahu nih sebagai kontraktor di sini harus jagoan sih sebenarnya ya di dalam mengelola karakter dari setiap masyarakat yang ada di proyeknya. Kontraktor tuh udah sangat mahir di dalam hal ini karena dia pendekatannya cukup bagus menurut saya. Nah ini kita bisa gunakan gitu ya, bapak-bapak yang punya kemampuan pendekatan yang bagus kepada pemerintah lokal, masyarakat lokal gitu ya, masyarakat lokal maupun lingkungan itu bisa lebih bagus supaya tidak terjadi ada masalah gitu ya. Dan juga, nah ini kalau ini mungkin adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari kontraktor, keterlambatan pekerjaan. Nah, bagaimana dia sebenarnya dari sini, dia sebagai kontraktor untuk menjaga tidak terjadi adanya keterlambatan pekerjaan, karena itu akan menjadi risiko. Angkanya besar, tadi angkanya kelihatan gitu ya. Berapa besar risikonya? Kalau kita lihat dari angka di sini, apa namanya, angka risiko yang tertinggi di sini itu adalah sekitar 14,92% ya untuk konstruksi sendiri gitu ya. Nah, di situ yang kita lihat. Nah, di angka yang ada di sini kita akan muncul nih angkanya sebenarnya sekitar 14,92 dan cukup besar gitu ya. Di dalam juga procurement tadi yaitu masalah delivery material gitu ya. Nah, delivery material kita tahu jadinya bagaimana supaya kita jauh-jauh hari jauh-jauh hari untuk bisa memastikan kapan delivery materialnya gitu ya. Nah, gitu itu yang perlu kita pastikan kontraktor supaya pada saat dia sampai ke lapangan itu tidak terjadi karena itu besar sekali angkanya gitu ya. Nah, ini yang kita bisa pelajari. Nah, ini angka dengan angkanya dengan adanya risiko yang ada di sini kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan gitu ya. Tindakan apa yang harus kita lakukan untuk bisa menghasilkan risiko ini sehingga risiko ini menjadi demikian baiknya gitu sehingga kita bisa mengeliminernya dan kita bisa melewati risiko-risiko ini dan 5 risiko tertinggi ini dengan baik dan hasilnya menjadi bisa kita mampu. Ini kan angka yang kita kita apa namanya yang kita lihat sih sebenarnya dari hasil penelitian ya, dari hasil hitungan ya. Nah, di lapangan ini kita bisa jadi tahu nih ya. Jadi gitu. Jadi pada saat dia angka ini sudah dapat, ini angka sebagai negosiasi, ketika pelaksanaan kita bisa menggunakan ini data-data ini untuk bisa memastikan risiko itu bisa berjalan dengan bagus gitu. Dan itulah apa namanya hasil kesimpulan yang kita dapat. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu. Demikianlah paparan saya. Semoga bermanfaat buat Bapak-bapak dan Ibu. Bapak-bapak apabila ada uh, mau telepon langsung saya, ada tertera di sini. Silakan Bapak-bapak dan Ibu bisa berbincang-bincang atau nanti kita berkonsultasi bagaimana Bapak-bapak bisa menerapkan manajemen risiko menjadi lebih bagus di apa namanya uh, di di perusahaan Bapak dan Ibu dan juga di pelaksanaan terutama proyek-proyek yang bukan hanya kalau saya sebenarnya bukan hanya EPC ya, juga di design and build gitu ya, di konstruksi juga saya mendalamin gitu Bapak-bapak silakan untuk berkonsultasi. Terima kasih demikian dari saya serahkan kepada moderator.